Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Ini muatan terakhir kita untuk di lokasi yang ini. Besok kita pindah lokasi lagi ke sawit tua ya teman-teman. Sawit besar atau sawit tua. Nah ini terakhir, mudahan ada 1 ton lebih ya. Ini semuanya adalah jenisnya seperti ini. Nah, si cangkang tebal ya teman-teman ya. Si cangkang tebal. Orang banyak menghindar untuk nanam si cangkang tebal ini. Nanti takutnya katanya nggak laku lah di pabrik, nanti ditolak lah pabrik, nanti suatu saat lah nggak laku. Aduh, lu itu kebanyakan menghayal deh. Itu bikin orang semuanya diragu-ragu, karena di setiap semua wilayah di Indonesia ini nggak semudah kamu bayangkan untuk mendapatkan sawit unggul. Dan proses untuk mendapatkan sawit unggul itu, beli kecambahnya, tidak mudah seproses yang kamu pikirkan. Mungkin tempat kamu memang mudah, mungkin di wilayah, sebagian wilayah Indonesia mungkin susah dapatnya seperti itu. Mungkin di Sumatera memang kamu gampang mendapatkan seperti itu. Nggak tahu kalau di Kalimantan. Mungkin Kalimantan mungkin bisa dibeli di pembibitan resmi. Itu pun kita masih tanda tanya di pembibitan resmi itu. Entah dicampur atau tidak dengan bibit yang biasa. Karena memang harga bibit unggul itu lebih mahal. Ya, seperti itu. Pahamilah. Janganlah suka menakut-nakuti orang ya soal menanam sawit ini. Pokoknya tanam sawit semampunya dulu. Nanti jika sudah punya modal, bolehlah kita berkembang ke yang lebih baik seperti itu. Kadang-kadang ini yang komen ini sok pintar lah, sok komen. Padahal dia baru mulai nanam sawit sudah sok tahu, sok pintar gitu nah. Oke, lanjut. Oke, kita bersemangat di pagi hari ini teman-teman, tetapi kena buah yang besar-besar ya teman-teman. Wajarlah kalau buah besar-besar seperti ini, nama juga sawit abal-abal. Sawit abal-abal memang buahnya besar-besar karena super dura, super buah batu, beratnya mantap ya, karena kita jual berat ya. Itu fakta di lokasi, bukan jual CPO, tetapi banyak yang tidak terima kalau kita mengomong fakta di lokasi ya teman-teman. Karena orang tuh lebih suka menggunakan data-data Google. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung muat aja ya teman-teman. Ini muatan kita, ini mudah-mudahan dapat 1 ton lebih ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat saja timbangannya di akhir video ya teman-teman ya. Di sini sekedar berbagi pengalaman untuk buah sawit seperti ini. Nah, ini kita muatkan brondolnya dulu. Seburu nanti untuk tumpukan buahnya tinggi ya teman-teman. Makanya kita yang penting kita brondolan dulu ya. Seperti itu. Nah, yang penting brondolan dulu. Brondolan ini kita taruh di paling belakang. Kenapa? Karena taruh belakang ini ya teman-teman, biar nanti pas bongkar muatan itu lebih mudah dan cepat dia terturun. Karena brondolan ini kalau kita taruh di depan cukup ribet nanti, karena kita bongkarnya sedikit lambat. Karena kita nanti di pabriknya bongkar sendiri ya teman, tidak menggunakan buru bongkar ya. Kenapa saya tidak menggunakan buru bongkar? Karena saya mau mengerjakan sendiri semua untuk lahan. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, ini kena agak tertib ya. Ini kita potongkan untuk tangkai panjangnya ya teman-teman. Sebenarnya untuk potongan tangkai panjang ini sangat bahaya teman-teman, hati-hati bisa kena kaki. Karena saya pernah tahun 2016 kemarin waktu pertama nikah, dia tidak punya mobil ya teman, pernah saya terpotong ke kaki saya karena motong tangkai panjang seperti ini. Nah, itu dia saya pengalaman ya teman-teman, kalau nggak punya mobil sendiri ini ribet ya teman. Kita panen sendiri itu ke waktu dulu kita panen sendiri karena tukang panen kita pulang kampung ya teman-teman, habis lebaran. Waktu itu buah sangat puncak sekali. Untuk sawit tua itu aja, untuk lahan 3 kapling itu, 3 kapling 3,5 hektar ya, 3,5 hektar bisa tembus sampai 11 ton ya teman-teman setiap panennya ya teman-teman. Untuk sawit tua itu masih umurnya produktif kemarin. Kalau sekarang sudah tua betul, sekarang paling mentok ya untuk 3,5 hektar itu cuma kemarin waktu puncaknya 9 ton. Nah, ini matanya sampai rumpal seperti ini teman-teman. Pokoknya buah dura ini merusak mata dodos, merusak mata egrek ya teman-teman. Pokoknya seperti itu. Makanya kita disarankan untuk nanam sawit unggul sekarang, kampanye untuk nanam sawit unggul. Semoga saja untuk pendapatan sawit unggul ini di Indonesia ini ya teman-teman ya. Di Indonesia ini mudah-mudahan pendapatan untuk pendistribusian pembibitnya itu lebih mudah seperti itu loh. Nggak usah yang ribet-ribet kalau memang mau laku. Nggak perlu juga kita kampanye hitam bilang bibit ini yang lain ini jelek, itu tidak perlu teman-teman. Karena sawit tuh intinya semuanya sama, tergantung perawatan, hasilnya sama ya. Hasilnya tergantung perawatan dan rezeki orang masing-masing. Terkadang ini saya lihat untuk
bibit unggul ini untuk mendapatkan bibitnya sendiri susah kalau tidak lewat penyalur. Dia ada penyalur tersendiri, tidak semua penyalur ini bisa ya teman. Dan syaratnya sangat ya cukup ketat, lumayan ketat ya. Semoga saja saya nanti suatu saat ya teman-teman bisa menjadi penyalur benih juga ya teman, benih sawit unggul ini ya teman-teman, agar petani-petani ini mudah mendapatkannya. Makanya di sini saya sering memvideokan sawit abal-abal seperti ini agar petani sawit yang baru nanam sawit itu bisa merasakan hasil sawit, tidak ditakut-takuti ya teman-teman dengan katanya hasilnya sedikit lah, treknya panjang lah. Itu sebenarnya omong kosong juga sebenarnya. Tidak seperti itu sama sekali ya teman-teman di lokasi. Buktinya saya untuk keadaan sekarang masih bisa dapat lumayan ya teman-teman, walaupun saya tanam sawit abal-abal. Nah seperti itu, kita buktikan saja. Yaitu tadi saya katakan satu kapling itu atau satu hektar ya, bukan satu kapling itu 2 hektar ya. Untuk 1 hektar itu ya minimal ya dalam 1 tahun itu, karena kalau kita ngomong hitungan 1 tahun yaitu 24 ton itu minimal teman-teman. Tapi nggak mungkin sawit itu dalam 1 tahun itu cuma dapatnya 24 ton, itu nggak mungkin, karena yang kita rasakan kita bisa tembus sampai 30-32 ton dalam 1 tahun untuk lahan 1 hektar, karena dia ada panen puncak selama 3 bulan. Dan waktu saat panen puncak itu untuk 1 kapling ya, 1 kapling lagi 1 hektarnya itu ya teman-teman, itu kita bisa dapat 3 ton per panen 2 minggu ya teman-teman. Nah, bisa tembus sampai 5 ton untuk panen 1 bulan. 5 ton sampai 4 ton. 4 ton lah minimal kita dapat panen 1 bulan kalau pada saat panen puncak. Itu pada saat panen puncak. Ya, teman-teman. Ya minimalnya 1 bulan tuh dia dapatnya 3 ton ya untuk panen puncak. Itu sangat tidak dirawat sekali. Kalau kita perawatannya maksimal, pupuknya bagus. Sebenarnya pupuk yang paling bagus itu yang pernah kita rasakan adalah tangkos ya teman-teman. Makanya saya lihat di PT orang atau video orang yang menggunakan pupuk tangkos itu untuk buah-buahnya sangat mantap sekali, karena tangkos ini ya teman-teman menyimpan air ya, menyimpan air, kadar air banyak. Beda halnya dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini reaksinya cuma sebentar saja teman-teman, sekitar ya 6 bulan, reaksinya 6 bulan sampai 1 tahun ya, seperti itu. Beda halnya kita menggunakan pupuk tangkos. Tapi pupuk tangkos ini mestinya kalau teman-teman harus dirangsang dengan perangsang buah seperti borak, boster, NPK. Itu harus penting. Minimal 1 kali 1 tahun juga agar memicu buahnya jadi banyak. Itu berdasarkan pengalaman kita. Karena saya juga menggunakan pupuk tangkos. Untuk tahun ini rencananya saya mau masukin pupuk tangkos. Tetapi untuk loading tangkos di pabrik tidak ada ya teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa beli kendaraan sendiri ya teman. Nanti kita bisa loading tangkos sendiri. Oke? Oke, baiklah teman-teman. Ya, kita sudah selesai muat ini buah kemarin ya teman-teman ya. Ini kira-kira 1 ton ya. Kalau masih basahnya karena buah kemarin biasanya susutnya sampai 2 kg atau 1 kg. 1 kg. 1 kuintal ya teman-teman ya. 1 kuintal atau 2 kuintal ini kita perhitungkan 1,3 saja ya, atau 1,4 saja ya teman-teman. Ini kalau masih baru, masih netes-netes airnya, buah baru jatuh, dia memang kalau 1 hari itu susut dia. Kalau menginap 1 malam buah itu akan susut 1 kuintal lebih ya teman-teman ya. Nah seperti itu, kita lihat aja timbangan terakhirnya nanti ya. Oke, kita akan lanjut ke pabrik lagi. Nah ini mungkin yang tidak percaya ya kalau saya bilang seperti itu. Tidak apa-apa, nanti di akhir video akan kita kasih hasil timbangannya ya, dan hasil potongan bersihnya dari pabrik.